Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya teman-teman. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Teguh S. Aligiat dengan NIM 12401051. Saya dari kelas 3B Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari dosen pengampu saya, Dr. Misdah SAG MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Jadi silahkan menyaksikan teman-teman. Baik, di dalam dunia bisnis, konsep usaha, wirausahawan dan kewirausahaan itu semuanya saling terkait, tapi mempunyai makna yang berbeda. Dalam kehidupan ekonomi, manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Salah satunya cara yang ternyata adalah melalui yang namanya usaha. Nah, usaha itu adalah kegiatan yang direncanakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan. Usaha dapat dilakukan oleh siapa saja, dalam skala besar, skala apa saja, mulai dari usaha kecil seperti berjualan pulsa atau makanan ringan, sampai usaha besar seperti perusahaan tekstil dan teknologi. Intinya, usaha adalah aktivitas, kalau di dalam dunia bisnis, usaha itu adalah aktivitas bisnisnya. Namun, tidak semua pelaku usaha mampu membawa bisnisnya berkembang. Ada sosok yang memiliki kemampuan melihat peluang di tengah banyak sekali tantangan, memiliki keberanian untuk mengambil sebuah risiko, serta mampu menciptakan sebuah inovasi baru. Sosok inilah yang disebut dengan wirausahawan. Nah, wirausahawan bukan sekedar pedagang, tapi seorang pencipta nilai tambah. Misalnya, orang yang awalnya hanya menjual bakso kecil-kecilan, bakso biasa, kemudian berinovasi menjadi misalnya bakso beranak, kemudian atau bakso keju yang lagi viral sekarang. Nah, berarti wirausahawan tersebut melihat peluang dan menciptakan hal yang berbeda yang diminati oleh pasar. Nah, sedangkan kewirausahaan mencakup hal yang lebih luas, yaitu mencakup ilmu, sikap, kemudian kreativitas, juga keberanian, inovasi, dan proses seorang dalam mengembangkan sebuah usaha. Nah, kewirausahaan ini adalah pembentukan mental seorang untuk pantang menyerah, tidak takut gagal, serta terus berinovasi. Contoh perbedaan, misalnya istilah contoh ini, misalnya usaha warung kopi kecil di pinggir jalan. Nah, wirausahawan pemilik warung kopi yang kemudian mengubah konsep menjadi kafe kekinian. Kewirausahaan adalah cara berpikir sebuah pemilik dalam mengembangkan menu, kemudian mengembangkan atau membuat brand dan mempromosikan di media sosial. Dengan demikian, usaha itu adalah kegiatan bisnisnya. Kemudian wirausahawan adalah orang yang melakukan usaha, sebuah usaha itu. Dan kewirausahaan adalah jiwa atau semangat yang membuat usaha itu berkembang dan bertahan. Nah, dalam dunia bisnis, ide itu tidak selalu datang dari kemampuan berpikir kita sendiri. Banyak ide justru muncul saat kita mengamati lingkungan sekitar kita. Banyak ide muncul ketika kita mengamati banyak pengusaha. Salah satu pendekatan yang terkenal adalah ATM. ATM itu adalah amati, tiru, dan serta modifikasi. Ini merupakan strategi yang sangat realistis untuk diterapkan. Pertama, kita mengamati usaha yang sedang tren dan diminati oleh banyak sekali masyarakat. Kemudian, kita meniru konsep dasarnya, karena kalau kita lihat sudah terbukti berhasil, bukan? Tetapi bagian yang paling pentingnya adalah pada saat modifikasi, yaitu melakukan sebuah inovasi agar usaha tersebut menjadi berbeda dan memiliki nilai tambah dibanding usaha lain atau dibanding usaha sebelumnya.
Nah, contoh situasi yang saat ini kita bisa amati, yaitu misalnya di daerah kita ini ada seorang penjual roti, misalnya roti bakar lapis sederhana, dan kita lihat laris. Terus itu adalah bagian dari kita amati bentuk usahanya. Kemudian kita tiru ide roti bakarnya. Kita jualan roti seperti apa yang dia jual. Tetapi ada tambahannya, itu kita modifikasi menjadi misalnya rotinya kita kasih topping lebih variatif lagi lah, seperti yang saat ini viral itu matcha, tiramisu, dan juga keju mozzarella. Itu adalah bagian salah satu modifikasi. Ada bagian lain lagi, misalnya packaging take away-nya lebih menarik sehingga menarik perhatian mereka. Kemudian jika kita mau sediakan tempat duduknya yang estetik agar bisa mereka foto-foto, karena pada saat ini apa-apa mau makan foto di upload di sosial media, sehingga jika tempat duduknya estetik menambah ketertarikan mereka untuk mampir ke usaha kita. Kemudian pemesanan bisa melalui aplikasi online. Ada juga pada saat ini rata-rata tempat makan atau usaha-usaha itu pasti ada namanya QRIS. Jadi dalam proses dalam proses pembayaran itu lebih mudah karena adanya QRIS. Jika tidak ada uang, maka bisa dengan uang digital. Hasilnya usaha jadi berkembang karena memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh penjual sebelumnya. Inilah bukti bahwa ATM itu bukan sekedar meniru, tetapi mengubah sesuatu menjadi lebih bernilai. Bahkan bisa menguasai pasar yang lebih luas, bahkan bisa menyaingi penjualan sebelumnya. Kita lanjut. Yang ketiga, sebuah usaha tidak akan maju tanpa karakter kuat dari pemiliknya, dari seorang wirausahawan. Sikap dan kepribadian seorang wirausahawan menjadi fondasi utama keberlangsungan bisnis. Terus seorang wirausahawan itu harus memiliki keberanian dalam mengambil risiko. Kemudian dia berpikir kreatif, disiplin, empati pada pelanggan, serta tidak mudah menyerah. Jadi di dalam dunia usaha penuh persaingan dan perubahan, mereka yang berputus asa akan tumbang lebih dulu. Misalnya seorang pengusaha makanan ringan itu awalnya hanya menjual di depan rumah. Mereka jual di depan rumah. Suatu ketika usahanya nyaris bangkrut karena kalah saing sama orang-orang yang punya rumah makan, sudah punya rumah makan. Namun karena memiliki mental pantang menyerah, dia ini mengubah strateginya, memperbaiki kualitas, misalnya kualitas rasanya, kemudian membuat kemasan itu lebih menarik, kemudian menawarkan sistem reseller, kemudian juga melakukan seperti promosi melalui TikTok, Instagram, sosial media lah pokoknya. Nah, dalam kemudian produknya kembali dikenal banyak orang dan usahanya mulai berkembang pesat lagi hingga mampu membuat toko cabang. Contoh sikap penting wirausahawan dalam kehidupan nyata, seperti sikap dampak pada usaha ya, pantang menyerah. Nah, ketika kita pantang menyerah, usaha akan tetap bertahan meski kita dalam posisi sedang gagal. Kemudian ada yang kedua, itu adalah berpikir kreatif. Ketika kita punya pemikiran atau kita berpikir kreatif, maka kita akan bisa menghasilkan produk baru, produk berbeda sehingga diminati oleh pasar. Kemudian ada yang ketiga adalah sikap disiplin. Ketika kita sudah memiliki sikap disiplin, maka keuangan dan operasional usaha akan terkontrol. Kemudian ada pelayan ramah. Ketika kita sudah menjadi kita memiliki sikap dalam pelayanan ramah dalam usaha, maka pelanggan akan senantiasa kembali karena mereka merasa nyaman dan aman, dan mungkin mereka memberi rekomendasi kepada kawan-kawannya, memberikan rekomendasi kepada yang lainnya untuk mampir ke usaha kita. Dengan demikian, sikap
wirausahawan merupakan faktor penentu utama apakah bisnis tetap berjalan atau tidak, berkembang atau tidak, atau justru berhenti di tengah jalan. Nah, baik, sebagai penutup dari penjelasan yang saya telah sampaikan tadi dari awal sampai akhir ini, dapat kita simpulkan bahwa kewirausahaan tidak hanya tentang memiliki sebuah usaha, tetapi juga tentang bagaimana kita memiliki jiwa yang selalu berinovasi, berani mengambil risiko, kemudian gigih dalam menghadapi tantangan. Ide dapat datang dari mana saja, bahkan hanya dari mengamati lingkungan sekitar. Namun, usaha akan terus hidup dan berkembang jika pemiliknya, kita,